harus misalnya meninggalkan satu sama lain hanya karena satu hal yang sepele dan sebagainya, bahwa ada hal-hal yang pertama kali saya di approach oleh timnya Le Musik, Ibu Sani dan juga tim, kemudian juga dengan mengedepankan si project 35 tahun tribute untuk Katon Bagaskara Dian dan Lilo ini, karena memang dari jauh sebelum project ini ada, saya memang sudah punya cita-cita suatu saat saya ingin membawakan lagunya Club Project. Memang karena banyak lagu-lagu dari mereka yang memang berjalan bersama dengan saya bertumbuh dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu, sampai sekarang. Jadi memang sangat inspiratif, bahkan secara tidak langsung memang memberikan banyak energi untuk saya bermusik gitu. Dan ketika ditanya, ya mungkin pada saat itu banyak yang ketika ditawarkan project kan biasanya kita akan membawakan ini gitu ya. Lalu kemudian membawain yang mana misalnya, udah ada listnya gitu. Tapi kemarin ini saya merasa bahwa tim dari Le Musik sangat open sekali, dari awal sudah bertanya, Marcel mau bawain lagu yang mana gitu. Jadi ditanyanya saya, jadi bukan dari list gitu. Saya langsung tanpa mikir, romansa buat saya gitu. Udah. Iya. Oh, kenangannya lebih kepada saya suka sekali lagu itu karena memang jadi semacam afirmasi bahwa saya dengan kakak-kakak saya dari Club Project ini ternyata kita mempunyai referensi pendengaran yang sama. Kita mendengarkan musik-musik yang sama. Ya, kita mendengarkan musik-musik pop. Ya, zaman dulu nyebutnya musik pop elektronik, new wave gitu ya. Zaman-zaman itu gitu. Kita dengerin A.H.A, kita dengerin Duran Duran, kita dengerin Tears for Fears, kita dengerin Depeche Mode. Dan ternyata memang benar setelah dikonfirmasi oleh ke mereka gitu ya, saya ngobrol dengan Mas Lilo, Mas Adi apalagi gitu, dan Mas Katon, iya memang ternyata mereka mendengar yang sama. Jadi saya kayak semacam afirmasi, dan itu benar-benar terlihat di lagu Romansa. Romansa buat saya di masanya itu lagu yang terlalu cepat untuk dikeluarkan, menurut saya sangat visioner. Udah gitu video klipnya juga mulai menggunakan teknologi VR, virtual reality itu, reality. Jadi kayak wah, ini memang udah berapa puluh langkah ke depan gini sebetulnya. Nah, dari situlah pokoknya nggak tahu kenapa saya suka. Lalu kata-katanya juga sangat romantis menurut saya, cerita tentang jatuh bangunnya cinta gitu ya. Tapi romantisme itu yang kadang-kadang membuat kita jadi berpikir lagi, worth it nggak kalau kita hanya harus misalnya meninggalkan satu sama lain hanya karena satu hal yang sepele dan sebagainya, bahwa ada hal-hal yang sebetulnya ya mungkin biasa buat kebanyakan orang, tapi itu bisa kembali mengingatkan kita bahwa kita nih bisa bersama, kita bisa terus menjalin ini dalam kondisi apapun, walaupun lagi berat kan, pasti ada jatuh bangun, namanya hubungan kan, pasti ada jatuh bangun. Tapi semoga kita bisa ya ada nuansa optimisme di situ gitu, bagaimana menjalani hubungan dengan jatuh bangun ini, tapi kita tetap bisa, oke, kita tetap sama-sama. Itu yang saya suka dari Romansa. Jadi, lebih mengolahnya gini, rezeki saya adalah saya bekerja dengan produser musik yang memang sedang aktif-aktifnya di era sekarang, di era anak-anak Gen Z, millennials gitu. Memang dia lagi di situ gitu. Era anak-anak pendengar digital tuh dia tahu benar bagaimana untuk mengelola dan mengaransemen musiknya gitu ya. Rishanda Singgi, dia juga memang sudah beberapa tahun terakhir, hampir saya rasa udah 4 tahun ya, hampir 10 tahun, 12 tahun terakhir memang sudah bekerja dengan saya sebagai band pengiring, basis pengiring saya dan juga produser saya. Jadi kita sudah sama-sama tahu harus bagaimana gitu untuk merendisi si lagu ini gitu ya. Nah, tinggal
Karena saya selalu punya concern ketika saya mengcover lagu, saya nggak mau pesannya berubah, saya nggak mau pesannya berbelok gitu. Gimana caranya supaya pesan ini nyampe, sekaligus juga menambah orang bisa denger lagu ini. Harapan saya sebetulnya besar sekali dalam arti gini, saya nggak hanya pengen orang mendengarkan yang versinya Marcel, tapi dengan mereka dengar versinya Marcel, mereka jadi penasaran pengen tahu mana yang aslinya gitu. Dan itu terus terang buat saya di era digital ini itu rezeki buat Club Project, karena mereka jadi bisa dapat dua source of income dari sana secara digital, yang saya didengerin ya, yang mereka juga didengerin, jadi mereka akan dapat dua karena penciptanya kan mereka gitu. Mereka akan dapat dua source, itu buat saya. Jadi ditambah lagi juga dengan anak-anak sekarang ini perlu untuk belajar mengenai sejarah ya, belajar mengenai referensi, belajar mengenai hakikat, itu sangat penting. Yang banyak orang membawakan lagu ini, mengcover lagu ini, tapi nggak pernah tahu itu lagu tuh siapa yang bawain, gitu, asalnya dari mana, bagaimana mereka membuat itu, apa influence ketika mereka membuat lagu itu. Buat saya itu penting, referensi-referensi itu. Apalagi kalau saya pribadi, memang anak saya yang paling tua udah kuliah di fakultas musik gitu ya. Jadi saya harus mau nggak mau harus memotivasi dia dengan memperlihatkan bahwa ya ini khasanah musik tuh begini. Jadi jangan cuma dengerin Foo Fighters misalnya gitu. Foo Fighters tuh harus tahu referensinya apa gitu. Foo Fighters tuh dengerin apa? Dengerin Beatles misalnya gitu. Dia dengerin Led Zeppelin ya. Dengerin Led Zeppelin dan Beatles juga, jangan cuma dengerin Foo Fighters aja. Gitu. Banyak anak-anak sekarang yang penting itu harus ada yang harus ngingetin mereka bahwa ini akarnya, jalurnya begitu. Seharusnya kan mereka bisa jauh lebih keren dari kita karena referensinya gampang. Enggak sih, lebih kepada karena buat saya kalau melatih diri untuk mendapatkan inti dari puasa, sebenarnya puasa itu kan 1 bulan ya, 1 bulan 30 hari itu yang seolah-olah menjadi intinya, padahal intinya sebetulnya di 11 bulan yang lainnya gitu. Ini cuma ngingetin kita gitu bahwa ini adalah syarat untuk lo menjalani 11 bulan yang lain nih. 11 bulan yang lainnya yang lebih penting sebetulnya. Kalau cuma sebulan doang bisa lah, gampang gitu. Puasa mah gampang kok, nahan makan gitu. Saya pernah vegetarian 4 tahun kok. Nggak sulit untuk puasa sebetulnya. Tapi dengan bagaimana supaya kita konsisten di 11 bulan berikutnya ini gitu, dengan sikap kita yang udah kita dapat dari bulan puasa ini, sebenarnya berat kan gitu. Apa ya? Kalau saya memang kalau urusan beribadah, saya sangat pribadi, sangat personal gitu ya. Saya nggak suka rame-rame gitu ya. Tapi memang yang saya rindukan adalah sebenarnya lebih kepada tradisi-tradisinya, ya, tradisi ketemunya, ya, silaturahminya, makan-makannya gitu. Tapi kalau ibadahnya pribadi, saya sangat personal. Saya nggak suka dengan rame-rame, terlalu rame gitu ya. Buat saya, kalau saya pribadi, ya mungkin karena saya tahu saya lahir sendiri dan berjalan sendiri dan suatu saat akan mati sendiri, jadi buat saya ya sangat personal. Oke, terima kasih ya. Oh oke. Saya atas nama saya pribadi, atas nama Rima, atas nama anak-anak dan keluarga juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, menjalani Ramadan dengan lebih manusiawi, menjadi manusia yang makin manusia, dan juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Yes. Sorry? Udah kuliah ya? Apanya? Yang pertama. Mungkin ada pergaulan-pergaulan yang bagaimana kamu caranya menjaga mereka untuk menghindari pergaulan yang saat ini makin banyak kasus kriminal gitu. Kalau saya berusaha untuk gimana caranya membangun komunikasi yang baik, ya, dan itu sangat itu menjadi PR terberat ya, karena membangun komunikasi gitu ya, sekaligus juga dengan penuh dinamis gitu ya, bagaimana caranya kita mencari terus format komunikasi yang terbaik gitu ya, karena ya untuk umur sekarang mungkin format komunikasi yang seperti ini cocok, tapi nanti setelah dia naik umurnya belum tentu cocok, jadi kita harus adjustment lagi untuk bagaimana membuat format komunikasi yang baik. Itu sih yang penting, jadi biar
tidak ada lagi perasaan-perasaan yang dipendam. Dia tetap bisa meluahkan perasaannya. Jadi kita kalau dia ada masalah kita bisa menemukan solusinya sama-sama gitu. Itu sih lebih ke sana, komunikasi. Yes, sama-sama.